Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas demonstrasi kontekstual mengulas asesmen di ruang kelas yang berjudul asesmen yang mempertimbangkan pengetahuan peserta didik menggunakan pendekatan DAP atau pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik, TARL, dan CRT. Asesmen yang digunakan oleh guru Pamong dan yang saya ulas yaitu dalam bentuk asesmen formatif yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Bentuk asesmen formatif berupa soal tertulis dalam bentuk LKPD dan topiknya berupa termokimia di kelas 11 pada fase F. Berikut adalah bentuk dari asesmen formatif yang digunakan. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah asesmen yang dirancang berdasarkan karakteristik perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik peserta didik sesuai dengan usianya, yaitu usia remaja rentangnya 12-18 tahun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa asesmen tersebut dapat dipahami menggunakan konteks yang relevan dengan pengalaman mereka dan memberikan tantangan bertahap untuk mendorong pengembangan keterampilan. Contohnya seperti studi kasus, diskusi kelompok, tugas berbasis proyek, dan soal dengan tingkat berpikir tinggi. Untuk asesmen formatif yang telah digunakan memungkinkan guru untuk melihat interaksi siswa dengan lingkungan dan antar anggota kelompok, serta kemampuan mereka menjelaskan mengenai materi tentang termokimia. Namun, jika dilihat lebih mendalam, untuk asesmen yang digunakan tidak sepenuhnya menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Hal ini karena asesmen tersebut hanya berbentuk soal uraian dan dipakai ke seluruh peserta didik sehingga dari segi tingkat kesulitan soal juga sama. Selanjutnya ialah asesmen yang mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Adalah asesmen yang dirancang untuk menghormati keberagaman latar belakang peserta didik, termasuk budaya, kebiasaan, nilai-nilai, dan pengalaman hidup mereka. Tujuannya ialah untuk menciptakan proses evaluasi yang relevan, adil, inklusif, dan mendukung perkembangan holistik siswa. Pada asesmen yang diberikan sudah relevan dengan kehidupan sehari-hari, di mana guru mempergunakan contoh-contoh yang ada di sekitar mereka atau dalam kehidupan sehari-hari tentang termokimia, seperti proses fotosintesis yang terjadi pada daun merupakan reaksi endoterm, dan proses pembakaran pada kayu yang merupakan reaksi eksoterm. Hal ini mendorong peserta didik untuk berbicara tentang pengalaman pribadi mereka terkait termokimia, sehingga guru dapat menilai aspek karakteristik sosial dan emosional peserta didik pada pembelajarannya. Asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Asesmen yang efektif sebaiknya dirancang berdasarkan kemampuan peserta didik, menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan siswa, menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai tingkat literasi, memberikan fleksibilitas dalam metode penyelesaian asesmen, mengakomodasi kebutuhan khusus untuk siswa inklusif, dan memotivasi siswa melalui tantangan yang relevan dengan kemampuan mereka. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merancang asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik meliputi: yang pertama, memahami kemampuan siswa melalui pemberian asesmen awal. Yang kedua, menentukan tujuan asesmen yang sesuai dengan kompetensi, kemudian merancang soal bertingkat atau berdiferensiasi, kemudian mengintegrasikan konteks kehidupan siswa, dan menyediakan format yang beragam serta inklusif. Selanjutnya, asesmen memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Asesmen yang memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran adalah bagian integral dari pembelajaran yang efektif. Dengan memberikan informasi tentang pencapaian siswa dan aspek yang perlu diperbaiki, umpan balik ini membantu siswa untuk berkembang dan mendorong guru untuk terus meningkatkan metode pengajaran. Umpan balik yang efektif bersifat spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada proses belajar, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Pada asesmen yang diberikan guru sudah menunjukkan kesesuaian dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Jadi ketika proses pembelajaran, peserta didik diberi kebebasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Guru juga memberikan nilai sebagai umpan balik untuk peserta didik dan umpan balik secara langsung dengan menanyakan kembali terkait proses pembelajaran baik dari segi materi maupun kesenangan mereka dalam belajar.
Terakhir, perbaikan yang dapat dilakukan menurut saya yaitu yang pertama, guru dapat melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kesiapan awal peserta didik, yang mana kita sebagai seorang guru harus memperhatikan dan melakukan pendekatan teaching at the right level untuk membantu setiap siswa mencapai tujuan pembelajaran sesuai kemampuan mereka dan meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan tantangan yang dapat mereka selesaikan. Kemudian mempertimbangkan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik dengan mengintegrasikan culturally responsive teaching atau CRT pada pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dengan asesmen yang terasa dekat dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai potensinya. Dan yang terakhir, mengembangkan umpan balik konstruktif yang dapat membantu siswa memahami di mana posisi mereka dan langkah apa yang perlu diperbaiki. Berikut ialah kegiatan dokumentasi pada pemberian asesmen formatif. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.